pendapatan kurang. Alhamdulillah sih cukup kalau buat untuk sehari-hari gitu. Kurang, Pak. Kurang. Kalau kita kan komunitas, kurang merasa kurang. Baik sosial, terutama ekonomi. Jadi ya saya sebisa saya jadi Belum. Karena kesediaan sosial cuma untuk saat ini pemerintah buat orang penyapuan aja, Pak. Kalau saya kan bagian pengangkutan sampah. Kita belum masuk. Jadi kita tuh cuma terima dari per rumah itu 15.000. Makanya saya kalau bisa jangan tukang sapu doang, tapi tukang pengangkut sampah doang diperhatikan. pasti ada sih, ada masalah ini apa? Jalan inilah, itu inilah. Bagaimana lah rakyat kecil supaya bisa biar bicaranya biar usaha layak gitu, gimana dibantu gimana caranya gitu kan, jangan dikit-dikit bentar yang ada ini ngorak kalik lagi gimana caranya kan. Kalau emang mau dirapiin gimana caranya buat caranya biar bisa usaha bisa sama-sama maju gitu kan, biar nggak menentukan dengan orang lain gitu kan. Harusnya kan kayak pekerja kayak seperti saya kan dari standarisasinya kan harusnya UMR, Pak. Iya. Ya kan? Sedangkan UMR ini aja belum rata. Saya belum kebagian karena pengangkutan sampah katanya. Di pengangkutan sampah nggak ada, Mas, untuk UMR katanya. Terserah RT masing-masing. Kalau pemerintah mau memperhatikan mah harusnya programin aja semua pengangkutan sampah, sekalian aja gajinya seperti UMR gitu, diperhatikan, dikelola. Jadi sampah juga kita kerja nggak berantakan, nggak males-malesan. Jadi gua kasih tempat yang layak, gimana caranya yang rapi supaya tempat di mana yang nggak terganggu untuk berjalan, buat kendaraan yang bermobil gitu kan. Tenaga kerja. Berarti. Harus cukup, yang nganggur, kasihan yang nganggur seperti saya ini. Jadi ya kebanyakan yang kerja kan kerjaan kurang, banyak lowongan kerjanya kurang, faktor pendidikan juga kurang. Masyarakatnya nggak memenuhi syarat, karena di perusahaan kan begitu. Kita kerja SMA ya hanya S1, S2, saya S3, SD, SMP, SMA. Ya, secara umum tingginya kesenjangan sosial itu karena tidak ada pempataan pendapatan. Artinya masyarakat menengah bawah itu income-nya sangat rendah. Mengapa rendah? Karena tidak ada pekerjaan yang layak. Nah, itu yang saya kira. Sementara untuk masyarakat menengah ke atas itu kan saat ini Indonesia justru mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan paling besar di Asia. Nah, ini kan menunjukkan kebijakan yang tidak ada dari pemerintah. Dan oleh karena itu yang sangat mendesak adalah bagaimana agar masyarakat menengah bawah itu punya pekerjaan yang pasti, paling tidak misalnya membangun padat karya di desa-desa seperti irigasi, infrastruktur, jalan, jembatan yang saat ini kita sangat kurang. Kemudian petani-petani diberikan kemudahan mendapatkan pupuk, bibit, dan juga kemudahan untuk menjual. Karena saat ini kan ketika panen mereka sulit sekali menjual, bahkan sering harganya jatuh. Ya, sementara kalau harganya melambung sedikit, masyarakat protes dan mereka tidak mendapatkan keuntungan. Nah, itu saya kira PR dari pemerintah, khususnya Presiden dan apalagi Presiden yang akan datang. Faktor utama itu kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan kita terlalu mau mengejar pertumbuhan ekonomi dengan berpusat pada industri konsumsi kelas atas, ya. Sementara mengabaikan pembangunan untuk masyarakat yang mayoritas di bawah, yang seperti petani, nelayan, dan wilayah masyarakat yang tinggal di bawah wilayah pedesaan. Jadi, misalnya kalau pemerintah mengembangkan industri otomotif misalnya,
itu memang akan memacu pertumbuhan atau membangun mall-mall besar yang jadi pusat perbelanjaan untuk mayoritas penduduk di perkotaan. Itu memang memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan itu tidak pernah menyebar ke daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah di mana mayoritas orang miskin tinggal. Nah, semakin tinggi atau semakin besar kebijakan atau program pembangunan yang mendorong pertumbuhan yang berbasis industri yang tidak menyerap tenaga kerja masyarakat pedesaan, petani dan nelayan, ya, itu semakin tinggi juga kesenjangan. Petani, nelayan dan masyarakat tinggal di pedesaan itu tetap tertinggal di belakang. Nah, sementara pertumbuhan yang dihasilkan oleh industri dan konsumsi perkotaan itu tidak akan pernah menyebar ke desa-desa dan khusus untuk petani dan nelayan. Mereka harus banyak membangun infrastruktur sehingga mereka bisa bekerja. Minimal saat ini kan yang dibutuhkan adanya pekerjaan yang tetap di masyarakat desa. Kalau Anda pergi ke desa pasti akan tahu di sana hampir tidak ada pertumbuhan ekonomi. Ya, karena apa? Karena semua terpusat di kota. Ini yang kemudian income mereka semakin jauh, dan ketika terjadi kenaikan harga mereka sangat rentan untuk jatuh miskin. Karena saat ini misalnya ada 17% masyarakat yang miskin, tapi sesungguhnya ada lebih dari 40% orang yang sangat rentan, yang kalau ada kebijakan baru yang salah dia langsung bisa jatuh miskin. Salah satu kebijakan yang utama itu adalah langsung mengembangkan program pembangunan yang langsung kepada sasaran kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini tidak menikmati hasil pertanian. Untuk pertanian misalnya, kita harus bisa menjamin bahwa petani yang disebut petani harus memiliki tanah sehingga dia bisa berproduksi. Produksinya itu dia bisa untuk dijual di pasar, mendapatkan uang supaya dia bisa pakai untuk misalnya sekolahkan anaknya atau membangun rumahnya, tapi juga untuk konsumsi dia sendiri.